Selamat datang di panduan dasar mengenal perangkat keras Arduino. Di video ini, kita akan membahas berbagai komponen yang ada di papan Arduino dan bagaimana mereka bekerja bersama untuk membuat proyek elektronik yang menarik. Arduino adalah platform elektronik open source yang sangat populer di kalangan hobiis dan profesional. Papan Arduino Uno adalah salah satu model yang paling umum digunakan, terutama bagi pemula. Hari ini, kita akan membahas inti dari Arduino dengan melihat lebih dekat papan Arduino Uno. Papan ini memiliki berbagai komponen yang memungkinkan kita untuk membuat berbagai proyek elektronik. Oke, mari kita bahas satu persatu. Pertama, kita akan melihat komponen utama yang ada di papan Arduino. Papan Arduino punya dua bagian utama, perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras adalah semua komponen fisik yang ada di papan, sementara perangkat lunak adalah kode yang kita tulis untuk mengontrol perangkat keras tersebut. Tapi sekarang kita fokus ke perangkat kerasnya dulu ya. Pertama ada microcontroller ATmega TK28. Microcontroller ini adalah otak dari papan Arduino. Anggap saja ini otak dari Arduino-nya. Microcontroller ini yang menjalankan program yang kita tulis dan mengontrol semua komponen lainnya di papan. Dia yang menjalankan program dan membuat semuanya bekerja. Microcontroller ini bisa diprogram menggunakan bahasa pemrograman C atau C++. Selanjutnya ada pin digital dan analog. Pin ini adalah tempat kita menghubungkan berbagai komponen eksternal ke papan Arduino. Ada 14 pin digital yang bisa dipakai untuk hal-hal seperti sensor dan saklar. Pin digital ini bisa digunakan sebagai input atau output tergantung kebutuhan proyek kita. Lalu ada 6 pin analog, cocok untuk input seperti sensor suhu atau cahaya. Pin analog ini memungkinkan kita untuk membaca nilai dari sensor yang memberikan output analog. Arduino bisa dinyalakan lewat USB atau kolokan daya DC. Ini memberikan fleksibilitas dalam hal sumber daya yang bisa kita gunakan. Port USB-nya bukan cuma buat daya loh, tapi juga untuk mengunggah program dan bertukar data. Dengan menggunakan kabel USB, kita bisa menghubungkan Arduino ke komputer dan mengunggah kode yang kita tulis. Kalau ada yang salah atau butuh mulai ulang, tombol ini bisa memulai ulang program dari awal. Tombol reset ini sangat berguna saat kita sedang mengembangkan dan menguji proyek kita. Arduino bukan cuma Uno saja, ada berbagai model lain yang bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan proyek kita. Ada juga pilihan lain seperti Arduino Nano dan Arduino Mega. Arduino Nano lebih kecil dan cocok untuk proyek yang membutuhkan papan yang lebih compact. Uno cocok untuk pemula, Nano bagus untuk proyek mini, dan Mega pas untuk proyek rumit yang pakai banyak sensor. Arduino Mega memiliki lebih banyak pin dan memori, sehingga cocok untuk proyek yang lebih kompleks. Dan Mega pas untuk proyek rumit yang pakai banyak sensor. Dengan menggunakan Arduino Mega, kita bisa menghubungkan lebih banyak sensor dan komponen ke papan. Dan jangan lupa komponen pendukungnya. Ada banyak komponen tambahan yang bisa kita gunakan untuk memperluas kemampuan papan Arduino kita. Sensor seperti sensor ultrasonik dan suhu bisa digunakan untuk berbagai aplikasi seperti pengukuran jarak dan pemantauan suhu. Motor seperti servo dan motor DC, dan tentu saja LED. Komponen-komponen ini memungkinkan kita untuk membuat proyek yang lebih interaktif dan menarik. Komponen-komponen ini bisa bikin proyek kalian jadi lebih keren. Dengan menggabungkan berbagai komponen ini, kita bisa membuat proyek yang lebih kompleks dan menarik. Jadi, itu tadi gambaran singkat tentang perangkat keras Arduino. Semoga panduan ini membantu kalian untuk lebih memahami komponen-komponen yang ada di papan Arduino. Nantikan tutorial lebih lanjut dan ide-ide proyek lainnya ya. Kami akan membahas lebih banyak lagi tentang cara menggunakan Arduino untuk membuat proyek yang menakjubkan. Terima kasih sudah menonton dan selamat berkarya. Jangan lupa untuk berlangganan dan mengikuti kami untuk mendapatkan update terbaru.